Dua, tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sofyan, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok yang ngebahas tentang asesmen dari Kantin Sastra menggunakan kerangka Millennium Assessment Design. Di kelompok kami ini ada saya sendiri, Tuku Muhammad Riza, ada Husain Akil, ada Alfonsus Aristo. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai pembahasan. Oke, pertama mungkin gambaran umum dulu ya tentang Kantin Sastra FIB UI. Jadi sebenarnya Kantin Sastra ini itu sebenarnya salah satu bangunan yang termasuk bangunan ikonik, dan juga bangunan ini sebenarnya termasuk bangunan yang baru gitu, karena sebelumnya itu dia sebuah upgrade lah dari bangunan kantin yang sebelumnya gitu loh. Nah, Kantin Budaya ini sebenarnya punya sebenarnya apa ya, hal yang jadi daya tarik untuk dari kantin ini sendiri itu sebenarnya dari desainnya yang unik, dan juga dari bentuk apa namanya, bentuk keseluruhan bangunannya itu yang bentuknya itu nggak seperti kantin-kantin pada biasanya gitu loh. Dan juga dari segi letaknya ini dia ada di tengah-tengah dari FIB. Jadi semua mahasiswa yang ada dari seluruh jurusan yang ada di FIB itu bisa berkumpul di tengah-tengah lewat kantin sastra ini gitu loh. Dan juga sebenarnya dari desain yang kita lihat di dalamnya, di interior, itu ada semacam kayak fungsi budaya lah di atasnya itu. Jadi kayak mereka itu menggunakan elemen-elemen kain yang di float di atas apa namanya, atap-atapnya gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu apa namanya, daya tarik lah dari si kantin SSR FBUI. Cuman yang bakal kita bahas di presentasi kali ini itu sebenarnya lebih ke asesmen dari gimana bangunan ini punya dampak ke lingkungan sekitar gitu loh. Oke, selanjutnya itu kita ngebahas tentang 3 poin, yaitu nilai jasa penyedia produksi, nilai jasa pengaturan, dan juga nilai jasa kultural. Yang pertama itu ada nilai jasa penyedia produksi. Nah, jasa penyedia ini sebenarnya hasil yang diperoleh manusia dari ekosistem gitu loh. Jadi dari ekosistem untuk si gedung kantin ini berjalan, apa sih yang diperoleh sama manusia lewat ekosistem di sekitarnya gitu loh. Nah, untuk kantin sastra ini sebenarnya dari pengamatan kami, seluruh penggunaan air untuk aktivitas produksi atau yang lainnya, untuk mungkin cuci piring atau mungkin untuk juga memasak dan segala macam, itu menggunakan air tanah sekitar. Oke, selanjutnya itu nilai jasa pengaturan. Nilai jasa pengaturan ini adalah manfaat yang diperoleh manusia dari hasil pengaturan proses ekosistem. Nah, kalau dari menurut pengamatan kami, tadi kan kita udah ngebahas kalau ekosistem yang di sekitar itu dia ngasih produksi dalam bentuk air tanah gitu ya, ke apa namanya, ke aktivitas dari si gedung FIB, gedung kantin sastra ini gitu loh. Nah, cuma untuk diprosesnya, tentu saja kita ngeprosesnya itu dengan pengolahan melalui pencerian air gitu loh. Jadi semua hal semua air yang udah ditarik dari ekosistem itu semua akan dijernihkan lewat suatu proses yang akan pada akhirnya digunakan untuk produksi dan aktivitas lainnya di dalam kantin gitu. Nah, terus yang terakhir ini sebenarnya yang jadi nilai jual lah dari apa namanya, kantin FIB ini, apa yang sebenarnya jadi ikonik dan bisa jadi daya tarik untuk mahasiswa di luar dari fakultas tersebut untuk datang, itu sebenarnya dari nilai jasa kulturalnya. Nah, jasa kultural ini sebenarnya adalah manfaat non material yang diperoleh dari manusia dari ekosistemnya gitu loh. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bilang dari segi non materialnya, karena mungkin FIB itu ruang lingkupnya itu udah kental gitu loh dengan apa namanya, budayanya gitu loh. Karena kan FIB namanya juga Fakultas Ilmu Budaya gitu kan. Jadi orang-orang ke sana pasti expect-nya mereka bakal dapat suatu nilai tentang budaya gitu loh. Nah, tapi pada akhirnya itu semuanya essence-nya itu dituangin melalui justru hal yang material gitu loh. Jadi ini mungkin yang jadi kayak sebuah mix dari jasa kultural yang ada di apa namanya, kantin budaya ini gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya dari desain kantin ini sendiri, kenapa ada floating paper di atas konsep-konsep itu, sebenarnya itu cuma ngasih essence dari value berbudaya sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya intinya ya pada akhirnya jasa kultural ini adalah yang dibangun untuk jadi nilai rekreasi dari kantin budaya ini sendiri gitu. Mungkin bisa lanjut. Oke, baik. Mengenai identifikasi kesejahteraan manusia, itu terdapat beberapa hal yang akan dibahas, yakni yang pertama, keamanan.
melalui hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap kantin FIB ini, kantin FIB yang cenderung berbentuk sirkular atau melingkar itu memiliki berbagai pintu di sisinya. Terdapat pintu besar yang mengarah kepada jembatan Texas, itu pintunya seperti dua dua pintu yang dijadikan satu, namun seringkali ditutup. Terdapat berbagai pintu yang ada di kantin tersebut, namun pada hari-hari biasa pintu tersebut ditutup dan biasanya harus memasuki lewat pintu yang menyamping ke arah parkiran. Itu hanya ada satu pintu. Yang mana apabila kita berbicara mengenai keamanan, keberadaan pintu-pintu tersebut akan memudahkan para pengunjung ketika terjadi gempa untuk keluar dari kantor tersebut. Namun, perlu diperhatikan untuk kedepannya supaya pintu-pintunya ditutup namun jangan dikunci sehingga akan memudahkan para pengunjung untuk memiliki jalan untuk keluar. Lalu yang kedua, akses untuk bahan dasar. Eee, Bahan dasar di sini mungkin kita bisa berbicara mengenai makanan, yakni akses-akses tersebut bagi para pengunjung terhadap bahan-bahan, makanan, yakni dengan adanya berbagai pilihan makanan yang hadir di FIB. Karena tidak hanya makan makanan yang bersifat Jepang atau ASEAN, tapi juga ada yang sifatnya, eee, barat, juga ada yang sifat Indonesia, bahkan tidak hanya makanan, juga terdapat berbagai minuman. Jadi, dengan berbagai adanya makanan yang banyak tersebut, tentu terdapat juga, berbagai bahan-bahan dasar untuk mengelola makanan tersebut. Lalu ada kesehatan, kantin FIB UI ini memberikan akses terhadap pengunjung mengenai makanan yang menyehatkan. Sebagaimana yang saya sebutkan, terdapat berbagai pilihan makanan yang dihadirkan di kantin tersebut, maka para pengunjung juga bisa memilih makanan yang ingin dimakan sesuai dengan, eee tujuannya. Mungkin, ingin memakan yang sifatnya lebih ke, vegetarian seperti mungkin gado-gado atau ketoprak dan lain-lain. Bisa dilanjut? Lalu hubungan sosial, karena konsep yang melingkar dan terdiri dari meja-meja dan kursi-kursi yang sirkular juga yang sifatnya um, memenuhi tengah tersebut, maka akan mudah untuk para pengunjung untuk berbaur dengan teman-temannya atau bersosialisasi. Bahkan lucunya atau menariknya, apabila ada yang ulang tahun lalu ada yang mengucapkan selamat ulang tahun secara keras, maka otomatis orang-orang yang di dalamnya atau pengunjung-pengunjung di dalamnya itu juga mengikuti untuk mengucapkan selamat ulang tahun terhadap yang ulang tahun tersebut. Lalu terdapat kebebasan dan pilihan, sebagaimana disebut, dengan banyaknya pilihan, otomatis ini memberikan kebebasan pada para pengunjung untuk memilih makanan-makanan atau minuman-minuman yang ingin dibelinya. Seperti yang saya sebutkan ada makanan Jepang, Indonesia, Barat, dan lain-lainnya, atau bahkan menyesuaikan kondisi seperti siang hari atau atau sore hari atau pagi hari. Seperti siang hari ketika panas ada pilihan es krim juga atau minuman-minuman seperti itu. Bisa dilanjut. Oke, izin melanjutkan untuk identifikasi kesejahteraan manusia ke depannya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk keamanan, kan FIB kan ada menyediakan akses yang banyak. Seperti analisa pada identifikasi kesejahteraan manusia di atas, kantin FIBU sudah komprehensif dalam hal pengadaan potensi risiko dan bencana. Untuk kedepannya, seperti yang sudah dibilang, pintu yang banyak harus bisa dapat diakses dengan baik, agar dalam hal eh, pencegahan bencana lebih bisa diaplikasikan dengan baik. Untuk akses terhadap bahan dasar yang layak, karena beragamnya jenis makanan yang tersedia di kantin FUB, ini kan merupakan nilai pendukung dari kantin ini sendiri. Nah, ini menjadi salah satu hal yang menarik, namun juga esensial bagi mahasiswa di luar FIB untuk mencoba makanan di kantin FIB UI. Next. Nah, kemudian untuk kesehatan, kesehatan kantin FIB itu sudah tergolong sehat. Ini merupakan hal esensial juga, di mana kualitas dari makanan itu sendiri dapat dinilai dari aspek ini. Kebersihan kantin pastinya turut mendorong faktor kesehatan. Eh, Adanya tempat bekas piring yang sudah disediakan merupakan salah satu upaya dalam merealisasikan kantin yang sehat. Nah, dari hubungan sosialnya, eh, seperti yang sudah disebutkan, kantinnya bisa dapat menciptakan lingkungan sosial yang baik karena berukuran tidak cukup besar, membuat setiap hubungan intrapersonal akan selalu menjadi daya tarik di kantin ini. Mahasiswa dapat dengan mudah bersosialisasi dan menjadikan kantin ini tempat yang nyaman. Kantin ini akan menjadi tempat berkumpul secara rutin sehingga dapat tercipta sosial antara mahasiswa dengan wadah yang sudah mendukung. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir ada kebebasan dan pilihan.
Tentunya seiring berjalannya dengan waktu, kantin ini akan lebih bermotif, tenan yang sudah sangat beragam dalam berjalan waktu juga akan lebih bervariasi. Ini akan membuat mahasiswa tidak kehabisan pilihan untuk mencoba segala jenis makanan atau minuman yang ditawarkan. Ini akan menarik tentunya bagi mahasiswa FIB maupun di luar FIB. Boleh, next. Oke, sekian dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.